Bismillahirrahmanirrahim. Kami menerima kunjungan Presiden PKS Al-Ustadz Ahmad Syaihu dan rombongan, dan tadi sempat terjadi dialog dari hati ke hati, penuh keterbukaan di atas komitmen kebangsaan dan keislaman. Saya pribadi, sebagaimana sudah saya sampaikan di awal tadi, memberi apresiasi kepada Partai Keadilan Sejahtera yang saya amati dan saya nilai merupakan partai yang menisbatkan diri dengan Islam dan mengamalkan ajaran Islam secara konsisten. Inilah yang penting, ya, konsistensi perjuangan partai-partai politik untuk kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Mutiara yang hilang dari kehidupan kebangsaan kita sekarang ini. Partai politik hanyalah sebagai partai dan sering berorientasi pada kekuasaan semata atau melanggengkan kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri. Yang hilang adalah orientasi terhadap cita-cita nasional. Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Oleh karena itu, saya menaruh harapan kepada PKS ke depan untuk tetap berpegang teguh kepada khito ini, menjadi partai yang berorientasi kepada penciptaan atau perwujudan cita-cita nasional, tapi tetap mendasarkan diri kepada nilai-nilai Islam. Yang kedua dan terakhir, saya dapat memahami dan menyetujui serta mendukung pilihan PKS untuk pemilihan presiden yang akan datang dengan bergabung dengan koalisi perubahan untuk persatuan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat, serta mengusung Dr. Anies Baswedan sebagai calon presiden. Saya kira banyak dari kita, kaum cerdik pandai, kaum cerdas dan berakal, melihat sosok Dr. Anies Baswedan sebagai figur yang tepat untuk Indonesia ke depan, terutama menghadapi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis global dewasa ini, yang epicentrum pertumbuhan berada di depan mata, yaitu East Asia, Asia Timur, dengan the rise of China. Indonesia memerlukan pemimpin yang visioner, yang memahami cita-cita nasional dan mampu untuk memobilisasi potensi rakyat Indonesia dan juga bisa berdialog dengan kalangan di dunia internasional. Maka pilihan ini pilihan yang tepat dan saya berharap akan menjadi kenyataan. Amin. Dan secara khusus saya melihat perilaku PKS tentang pencapresan ini meletakkannya dalam satu keikhlasan, kelegoan, sehingga tidak mendesakkan diri, mendesakkan keinginan untuk katakanlah merebut calon wakil presiden. Walaupun di PKS saya tahu banyak yang qualified, banyak yang mumpuni, baik presiden PKS sendiri Ustadz Ahmad Syaihu, ada juga seperti Kang Aher yang pernah sukses di Jawa Barat, dan juga figur-figur lain. Saya tidak tahu, itu urusan dapur PKS. Terima kasih atas kehadiran. Ya, saya terima kasih pada Batin dan keluarga yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk bersilaturahim dan menikmati jamuan pada kesempatan siang hari ini. Lupa kopi Sumbawa. Kopi Sumbawa luar biasa nih, ramuan yang khusus. Yang kedua, saya kira kehadiran kami di sini luar biasa, dapat nasihat-nasihat yang bermas dan berharga dari beliau. Maksudnya tadi yang disampaikan oleh beliau kaitannya jangan meninggalkan kaitan-kaitan untuk memajukan Islam, dan kami juga dalam anggaran dasar tentu
sudah mengeksplisitkan bahwa kita akan perjuangkan Islam yang rahmatan lil alamin. Yang ketiga, tadi saya sangat berterima kasih atas support dukungan beliau terhadap apa yang sudah kami gulirkan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, di mana kami mendukung Dr. Anies Rashid Baswedan sebagai capres. Dan mudah-mudahan dalam perjalanan ini kita akan juga segera mendapatkan pendamping beliau untuk maju di kontestasi Pilpres di 2024. Saya kira mungkin itu dari saya. Apakah ada usulan meminang Pak Din Samsudin menjadi cawapres? Tadi kan Bapak menyinggung sedikit. Ya, sangat mungkin. Sesama lelaki meminang. Maksudnya untuk jadi pendamping Pak Anies Baswedan. Ya, tugas saya sebagai Presiden PKS adalah mencari. Ya, nanti kita akan laporkan ke Majelis Syuro. Ya, siapa-siapa yang nanti akan diusulkan. Tentu seperti tadi kata Pak Din, kita tidak akan memaksakan kader sendiri. Walaupun mungkin kalau kader sendiri yang punya kemampuan dan diterima oleh masyarakat, kita akan sodorkan. Tapi prinsip satu yang mungkin tadi saya sudah sampaikan ke Pak Din adalah al-muhtamal roji fawzuhu, yang probability to win-nya itu memang besar, kemungkinan untuk menangnya. Jadi itu yang akan menjadi secara khusus patokan. Tidak dibicarakan hal demikian. Dan saya pribadi merasa walaupun masih bersemangat muda, tapi sudah tua, sudah melewati usia Rasulullah SAW. Secara hijriah lebih 63 tahun. Namun sebagai yang terdidik di kalangan umat Islam, saya ingin sekali memastikan di Indonesia tercinta ini, kita semua berjuang, partai-partai politik dan kepemimpinan nasional betul-betul berpegang teguh kepada nilai-nilai keindonesiaan kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan mengarah kepada perwujudan cita-cita nasional Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat. Namun tidak melupakan dan melepaskan diri dari Islam. Islam dan umat Islam terlalu besar jasanya bagi Republik ini. Maka oleh karena itu jangan sekali-kali melupakan sejarah jas merah, kata Bung Karno. Tapi juga pada saat yang sama jangan sekali-kali hapus jasa ulama, jas hijau, jas putih nggak ada. Tapi Bapak Nah, inilah yang akan menjamin Indonesia maju ke depan, namun bukan Islam yang eksklusif, bukan Islam yang sektarian, apalagi Islam yang ekstremis, radikal, tapi Islam yang tadi rahmatan lil alamin, wasatiyah, berada pada jalan tengah bersama dengan umat-umat agama lain. Tapi Islam jangan sekali-kali coba dipinggirkan. Indonesia berdasarkan Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 45, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.